Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian orang-orang yang sangat anti dengan kata Sayyidina, sampai-sampai seorang jamaah mengatakan, "Ustadz, ketika saya memutar CD ceramah, saudara saya yang mendengarnya langsung menyuruh saya agar mematikannya karena Ustadz menyampaikan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di awal ceramah." Tentulah itu adalah berangkat dari fanatisme dan kejahilan semata. Oke, kalau begitu mari kita bahas mengenai perkara as-siyadah atau mengucap Sayyidina sebelum menyebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pendapat-pendapat para ulama-ulama Sunni cendekiawan Muslim terdahulu? Mari kita simak. Kata Syahid yang berarti tuan atau pemimpin bukanlah kata yang dibuat-buat generasi belakangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggunakan kata Syahid dalam ucapannya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, penduduk Quraisyah berada di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Al-Mu'adz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan agar membawa Sa'ad ke Madinah. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun datang. Ketika ia datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang-orang Ansyar, "Berdirilah kalian untuk memimpin kalian." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam pembahasan ini, saya bagi pembahasan menggunakan kata Sayyidina menjadi dua, menggunakan kata Sayyidina di luar sholat dan menggunakan kata Sayyidina di dalam sholat. Pada bagian ini akan saya sampaikan riwayat dan juga dalil para ulama mengenai menyebut Sayyidina di luar salat. Menyebut Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di luar salat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu. Quran Surat Ali Imran 3.39. Jika untuk Nabi Yahya alaihi salam digunakan kata, mengapa kata syahid tidak boleh digunakan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang notabene adalah ulul azmi dan memiliki keutamaan yang lainnya? Berikutnya, memanggil Nabi tidaklah sama seperti menyebut nama orang biasa. Demikian disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian lainnya. Quran Surat An-Nur 24.63. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun perintah ini bukan perintah yang mengandung makna wajib, akan tetapi minimal tidak kurang dari sebuah anjuran, dan mengucapkan Sayyidina Muhammad adalah salah satu bentuk penghormatan dan memuliakan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ad-Dahhak berkata dari Ibnu Abbas, mereka mengatakan, "Wahai Muhammad dan wahai Abu Al-Qasim," maka Allah melarang mereka mengatakan itu untuk mengagungkan nabinya. Demikian juga yang dikatakan oleh Mujahid dan Sa'id bin Zubair. Qatadah berkata, Allah memerintahkan agar menghormati nabinya, agar memuliakan dan mengagungkannya, serta menggunakan kata Sayyidina. Muqatil mengucapkan kalimat yang sama. Imam Malik berkata dari Zaid bin Aslam, Allah memerintahkan mereka agar memuliakan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun beberapa dalil dari hadis, dalam hadis berikut ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dirinya dengan lafaz Sayyid di dunia. Beliau juga mengingatkan akan kepemimpinannya di akhirat kelak dengan keterangan yang jelas sehingga tidak perlu penakwilannya. Pada sesi yang berikut ini saya akan menyampaikan dalil-dalil hadis dan juga riwayat tentang perkara yang kita bicarakan sebelumnya. Riwayat pertama, Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah Sayyid, pemimpin, anak cucu keturunan Adam pada hari kiamat." Dalam riwayat lain dari Abu Sa'ad Al-Khudri dengan tambahan, bukan keangkuhan. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah, "Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim,
At-Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah, Asy-Syama'il, Ibnu Abi Syaibah, dan Huzaimah dalam At-Tauhid. Riwayat kedua dari Sahal bin Hunayf, ia berkata, kami melewati aliran air, kami masuk dan mandi di dalamnya. Aku keluar dalam keadaan demam. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, perintahkanlah Abu Sabit agar memohon perlindungan. Maka aku katakan, wahai tuanku, ruqyah itu baik. Beliau menjawab, tidak ada ruqyah kecuali pada jiwa atau demam panas atau serangan binatang berbisa. Perhatikan, dalam hadis ini Sahal bin Hunayf memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan Sayyidi, dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Ini adalah dalil pengakuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui suatu perbuatan sahabat yang bertentangan dengan syariat Islam. Riwayat ketiga, terdapat banyak riwayat yang sahih yang menyebutkan kata lafaz Sayyidi yang diucapkan para sahabat. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Aisyah dalam kisah kedatangan Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, berdirilah kamu untuk menyambut pemimpin kamu. Al-Khattabi berkata dalam penjelasan hadis ini, dari hadis ini dapat diketahui bahwa ucapan seseorang kepada sahabatnya, ya Sayyidi, wahai tuanku, bukanlah larangan jika ia memang baik dan utama. Tidak boleh mengucapkan itu kepada seseorang yang jahat. Riwayat keempat diriwayatkan dari Abu Bakarah. Ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Hasan bin Ali berada di sampingnya. Saat itu ia menyambut beberapa orang. Beliau berkata, sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Semoga dengannya Allah mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan riwayat yang terakhir, Al-Makburi berkata, kami bersama Abu Hurairah, kemudian Al-Hasan datang. Ia mengucapkan salam. Orang banyak membalasnya. Ia pun pergi. Abu Hurairah bersama kami. Ia tidak menyadari bahwa Al-Hasan bin Ali datang. Lalu dikatakan kepadanya, ini adalah Al-Hasan bin Ali mengucapkan salam. Maka Abu Hurairah menjawab, keselamatan juga bagimu wahai tuanku. Mereka berkata kepada Abu Hurairah, engkau katakan wahai tuanku. Abu Hurairah menjawab, aku bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia Al-Hasan bin Ali adalah seorang pemimpin. Kata Syahid dan Syahidah digunakan pada Fatimah, Sa'ad, Al-Hasan, Al-Husain, Abu Bakar, Umar, dan orang-orang yang sabar secara mutlak. Dengan demikian, maka kita lebih utama untuk menggunakannya. Dari dalil-dalil di atas, maka jumhur ulama mutaakhirin dari kalangan ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahwa boleh hukumnya menggunakan lafaz syahid kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ulama berpendapat hukumnya dianjurkan, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan dalil-dalil dan nas-nas yang bersifat umum ini. Oleh sebab itu, maka dalil-dalil ini tetap bersifat umum dan lafaz syahid digunakan di setiap waktu, apakah di dalam salat maupun di luar salat. Selanjutnya kita akan membahas menyebutkan kata lafaz sayyidina di dalam salat. Itu bagaimana menurut pandangan beberapa mazhab dan dalil-dalilnya. Adapun hadis yang sering disebutkan banyak orang yang berbunyi, janganlah kamu menggunakan kata sayyidina pada namaku dalam salat. Ini adalah hadis mawadhu dan dusta. Tidak boleh dianggap sebagai hadis. Al-Hafiz Asy-Syakawi berkata dalam kitab Al-Muqasyid Al-Hasanah, hadis ini tidak ada dasarnya. Juga terdapat kesalahan bahasa dalam hadis ini. Ucapan Sayyidina dalam sholat bagi orang yang sedang melaksanakan sholat pada saat tasyahud dan pada saat membaca shalawat al-Ibrahimiyah dianjurkan agar mengucapkan Sayyidina sebelum menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam shalawat al-Ibrahimiyah itu kita ucapkan lafaz Sayyidina, karena sunnah tidak hanya diambil dari perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi juga diambil dari ucapan beliau.
Penggunaan kata Sayyidina ditemukan dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Ibnu Mas'ud memanggil beliau dalam bentuk salawat. Ia berkata, jika kamu bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka bersalawatlah dengan baik. Karena kamu tidak mengetahui, mungkin salawat itu diperlihatkan kepadanya. Mereka berkata kepada Ibnu Mas'ud, ajarkanlah kepada kami. Ibnu Mas'ud berkata, ucapkanlah, ya Allah, jadikanlah salawat, rahmat, dan berkahmu untuk pemimpin para rasul, imam orang-orang yang bertakwa, penutup para nabi, dan Nabi Muhammad SAW hamba dan rasulmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar disebutkan ringkasannya, dianjurkan mengucapkan lafaz Sayyidina karena tambahan terhadap pemberitahuan yang sebenarnya adalah inti dari adab dan sopan santun. Dengan demikian maka menggunakan Sayyidina lebih afdol daripada tidak menggunakannya. Disebutkan juga oleh Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i dalam kitab Syaharnya terhadap kitab Al-Minhaj karya Imam Nawawi. Demikian juga disebutkan oleh para ulama lainnya. Memberikan tambahan kata Sayyidina adalah sopan santun dan tata krama kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-A'raf 7157. Makna kata ar-ta'zir adalah memuliakan dan mengagungkan. Dengan demikian maka penetapannya berdasarkan sunnah dan sesuai dengan isi kandungan Al-Quran. Sebagian ulama berpendapat bahwa adab dan sopan santun kepada Rasulullah SAW itu lebih baik daripada melakukan suruhannya. Itu adalah argumentasi yang baik. Dalil-dalilnya berdasarkan hadis-hadis sahih yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Di antaranya adalah ucapan Rasulullah SAW kepada Imam Ali, hapuslah kalimat Rasul, utusan Allah. Imam Ali menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan menghapus engkau untuk selama-lamanya. Ini makna adab lebih utama dari mengikuti perintah. Selanjutnya, pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang menyebutkan Sayyidina dalam sholat serta cara bersalawat dengan baik dengan menggunakan kalimat Sayyidina. Berikut pendapatnya. Mazhab Hanafi dan Syafi'i dianjurkan mengucapkan Sayyidina pada salawat Ibrahimiyah karena memberikan tambahan pada riwayat adalah salah satu bentuk adab, maka lebih utama dilakukan daripada ditinggalkan. Adapun hadis yang mengatakan janganlah kamu menyebut Sayyidina untukku, ini adalah hadis palsu. Maka salawat yang sempurna untuk Nabi dan keluarganya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytsami, ucapan Muhammad afdal menambahkan lafaz as-siyadah atau Sayyidina, sebagaimana dikatakan Ibnu Zahirah, dinyatakan secara jelas oleh sekelompok ulama. Demikian juga difatwakan Asy-Syari yang menyarahkan kitab ini, karena di dalam as-siyadah itu terkandung makna melakukan apa yang diperintahkan, memuliakan Rasulullah SAW dan menambah pemberitaan dengan fakta kenyataan yang merupakan adab. Maka lebih utama memakai Sayyidina daripada meninggalkannya, meskipun Al-Isnawi bimbang tentang afdolnya. Rasulullah SAW mengajarkan langsung menggunakan Sayyidina saat bersyalawat kepada beliau. Dari Abu Mas'ud Al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah SAW datang di Masjid Sa'ad bin Ubadah. Ba'asyir bin Sa'ad berkata, Allah memerintahkan kami agar bersyalawat kepadamu, wahai Rasulullah. Bagaimana kami bersalawat kepadamu? Rasulullah SAW diam hingga kami berangan-angan andai ia tidak menanyakan itu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ucapkanlah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Riwayat ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Fadl Asy-Syalat Al-An-Nabi. Syekh Albani sendiri ketika mengakhiri kitab
hakiknya ia tutup dengan kalimat dan telah sempurna dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaannya, dan salawat kepada Sayyidina Muhammad, keluarga dan semua sahabatnya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Demikianlah video tentang pembahasan menggunakan kalimat Sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan juga menambah keimanan kalian. Dukung channel ini dengan subscribe, like, komentar dengan beradab, dan bagikan. Sampai jumpa di video lainnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.